Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Kembali masih di channel Pemuda Hijrah SIP di malam Ahad yang biasanya kita berkumpul di sini. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, kita bisa merasakan kenikmatan merdunya para imam di Pemuda Hijrah ini. Tapi sekarang kita masih edisi online. Mudah-mudahan ada tanda-tanda ya. Dengan ada berita bahwa di negeri asalnya sudah ramai kembali ini virus COVID-19. Ini mudah-mudahan tanda-tanda bahwa virus ini akan segera kembali mudik lah gitu. Mudah-mudahan. Jadi kita bersih di sana ya, orang sina mudik heula we nya. Sehingga apa yang kalau saya tidak ingin istilah new normal gitu. Walaupun saya kemarin ada dialog ya sama salah satu DKM masjid. Beliau mengatakan ke para jamaah tuh, jamaah sekalian, kita membiasakan pada new normal. Saya bilang jangan dibiasakan. Justru kita harus mudah-mudahan jangan terlampau nyaman dengan new normal ini. Karena kan ada istilah sholat social distance gitu. Ada hal-hal yang lain lah yang memang yang biasanya ritme kita tidak seperti itu sekarang harus menyesuaikan dengan keadaan. Maka mudah-mudahan kita terus berdoa sebagaimana di postingan, di posternya. Juga banyak teman-teman yang sudah merindukan pengen hadir ke tempat ini. Sebagai update terbaru di jalan masuk ke Masjid Al-Latif ini memang masih di portal. Ya ini demi kebaikan kita bersama. Harap kita tetap bersabar dan kita manfaatkan, kalau bahasa Sundana tidak ada akar rampun jadi lah. Sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Maka apa yang kita bisa manfaatkan, manfaatkan. Walaupun sekedar kita bisa ngaji secara seperti ini, online. Yang kadang-kadang, tadi kalau saya bilang di 2 MC ini merasa bahwa gambarkan bahwa di depan kita tuh banyak orang. Walaupun istilahnya alamnya alam gaib nih. Gitu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan apa yang di poster, saya nggak tahu ini yang bikin poster siapa, tapi unik gitu. Di musim pandemi ini, banyak hal-hal yang mungkin terjadi, seperti ada hal-hal yang dia sudah rencanakan sebelumnya. Jadi ada hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan sudah masuk dalam list doa mereka dari 1 atau 2 tahun sebelumnya. Ada yang ingin merencanakan pernikahan, bahkan bukan hanya pernikahannya, dengan segala apa yang sudah disiapin lah. Sewa gedungnya, bahkan ustaz sudah di booking sebelumnya. Ada yang mungkin, ini yang banyak kejadian sekarang tuh, teman-teman yang lulusan corona, dari SD, SMP, SMA ini. Kebetulan tadi ketemu sama seorang ibu yang mengeluh sekarang gara-gara lulusan corona ini nggak jelas. Karena semuanya harus online, lalu ada sesuatu terjadi lah. Konon katanya apakah salah input data atau apa, sehingga yang mungkin bisa tadinya nilainya harus besar, tetapi karena ada kesalahan kemudian menjadi kecil. Nah ini hal-hal yang mungkin bisa jadi tidak terpikirkan sebelumnya. Orang yang biasanya di zona nyaman, orang biasanya menikmati apa yang sebelumnya terjadi gitu. Apa yang sebelumnya dia nikmati, tapi sekarang apa yang kita saksikan nggak sesuai dengan rencana. Tadi kembali di bahasan awal, ada orang yang sudah memasukkan beberapa harapan di list doanya beberapa tahun yang lalu, pengen, bahkan ada yang mungkin ketika pergantian tahun kemarin 2019 menuju 2020 dia sudah punya rencana bulan ini seperti ini, bulan ini seperti ini. Dia masuk semua listnya ke dalam doa-doanya di setiap tahajudnya. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dia harapkan nggak sesuai dengan kenyataannya. Bahkan kalau bahasa saya ada istilah sudah tertimpa tangga jatuh gitu. Salahnya sudah tertimpa tangga jatuh, sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Sudah mah dipecat, sekarang tuh di PHK di pekerjaannya, karena sekarang banyak mungkin di antara teman-teman yang dirumahkan
tanpa ada kejelasan kapan masuk lagi. Sudah dirumahkan, tidak ada gaji, sudah begitu calonnya minta putus. Kan itu sudah dunia teh asa berat gitu kan. Di rumah juga orang tuanya diomelin sama orang tuanya. Wah, ini mah sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Jadi ada bisa jadi sesuatu yang mungkin di musim pandemi ini kita kadang-kadang mengeluh kepada Allah. Saya kok tiap hari meminta, tiap hari saya berdoa, tapi apa yang saya mintakan kepada Allah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka dulu kalau teman-teman yang biasa hadir di Masjid Al-Latif ini kita pernah bahas bagaimana kita berlatih husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita coba renungi ya, doa bukan sekedar ucapan. Doa bukan sekedar permohonan. Tapi doa adalah ujian keyakinan kita kepada Allah dan ujian apakah kita tetap berbaik sangka kepada Allah atau tidak. Karena kadang ada orang yang berputus asa dengan doa karena apa yang dia minta sejak dulu Allah tidak kasih. Bahkan mungkin teman-teman pelajar sekarang ada yang meminta dia ingin masuk ke SMP negeri tertentu, SMA negeri tertentu yang mungkin jadi favoritnya. Dia sudah masukkan ke dalam doa-doanya. Bahkan dari Ramadan kemarin dia sudah nangis, ya Allah, saya di tengah pandemi ini orang tua saya sedang susah. Maka kalau masuk SMP luar negeri ya, swasta misalkan biayanya besar. Bahkan sampai ada sekitar 10 juta, 13 juta, bisa jadi sampai 20 juta misalkan. Orang tuanya PHK, dari mana uangnya? Dia minta supaya ya Allah berikan aku kemudahan untuk bisa masuk ke SMA negeri atau SMP negeri. Sehingga ada sesuatu yang bisa meringankan kedua orang tua saya. Tapi apa yang terjadi, apa yang jadi harapan gak sesuai dengan kenyataan misal. Sahabat-sahabat di rumah ada yang mungkin harus kecewa karena tidak diterima di SMP negeri atau SMA negeri. Ada yang harus kecewa tidak bisa diterima di perguruan tinggi atau universitas yang dia inginkan. Sebagian orang justru ketika apa yang dia harapkan gak sesuai dengan keinginan membuat dia menjadi putus asa kepada Allah. Putus asa dari berdoa kepada Allah. Makanya dulu pernah kita bahas, doa bukan persoalan ijabah atau tidak diijabah. Tapi ujian keyakinan dan husnuzon kita kepada Allah. Kita coba renungkan saja bab pandemi ini. Kalau teman-teman ada yang suka baca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasr, ada 2 kalimat yang diulang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali. Unik di sini kalimat yusron tidak menggunakan alif lam. Kata sebagian ulama menunjukkan bahwa yusron kenapa tidak menggunakan alif lam? Artinya ketika ada kesulitan Allah sudah menyiapkan 2 kemudahan. Bahkan di pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan gitu. Ada banyak hikmah lah dari pandemi ini. Ada banyak hikmah di balik rasa kecewa kita karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai contoh saja, dulu pernah kita bahas musibah gagal nikah. Ada mungkin sahabat-sahabat yang udah merencanakan gitu dengan matang, ternyata gagal nikah, baik karena pandemi corona, baik karena memang salah satu dari pasangannya kemudian mengundurkan diri, atau ada yang gagal menikah karena salah satu pasangannya meninggal. Gitu. Kita juga banyak mendapatkan berita ya bahwa ada satu pasangan, saya masih ingat tuh di daerah Madura kalau tidak salah. Si mempelai perempuan dia sudah menunggu di pelaminan. Menunggu sang mempelai laki-laki yang harus melewati lautan, harus menyeberang dulu. Ternyata apa yang terjadi? Rombongan pria kemudian tenggelam. Dan salah satu korban yang meninggal adalah calon mempelai pria.
Mungkin seolah-olah bahwa hal itu adalah udah kiamat bagi dirinya. Apa yang dia impikan, duduk bersanding dengan pasangan hidupnya, kemudian tidak terjadi. Mungkin orang kecewa. Saya ada baca satu buku ya, ini buku bagus, banyak memuat kisah-kisah inspiratif. Tapi saya lupa judulnya gitu. Kalau tidak salah di situ, ini jadi buku pegangan di Telkom kalau tidak salah. Tentang kisah orang yang kalau bahasa sekarang sudah pacaran lah. Sudah membina komitmen untuk hidup bersama. Cuman satu, ibu dari si perempuan ini tidak memberikan restu. Ini bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tetapi memang mertua tidak mau turun tangan menikahkan. Jadi si perempuan mencoba melobi ibunya. Karena bapaknya sudah tidak ada. Bu, saya tuh udah usia sekian. Ini mumpang mengpeng lah aya lalaki anu kersaeun gitu. Mumpang mengpeng ada laki-laki yang mau, dia siap bertanggung jawab, siap menyayangi saya, bahkan siap untuk menjadi pemimpin di keluarga. Bukankah kita sudah kehilangan ayah kita sejak lama? Maka izinkan saya untuk menikahmu. Tapi si ibu itu bersikukuh, tidak mau mengizinkan putri yang satu-satunya ini untuk menikah. Sampai karena sering dilobi, ibunya luluh juga, tapi dia memberi syarat. Baik, saya beri kesempatan calonmu itu untuk bisa menikah dengan kamu, cuman satu syaratnya. Syaratnya realistis sih. Tolong cari kerja dulu. Itu kan permohonan yang nggak berat gitu. Karena seorang laki-laki itu harus menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan sampai konyol dia menikah, kan ada orang tuh yang pede gitu. Datang ke calon mertuanya, Pak, saya sepertinya ingin melamar untuk menjadi imam bagi anak Bapak. Saya ingin jadi pelanjut yang diamanai oleh Allah untuk menjadi orang yang akan menjaga anak Bapak. Kan dahsyat banget gitu. Ada orang yang memang bicara begitu. Saya siap melanjutkan estafeta perjuangan Bapak untuk menjaga putri Bapak. Nah, artinya dia sudah menyediakan waktu, menyediakan tenaga, kemampuan untuk menjaga anaknya. Dahsyat banget, dia sudah berani ngomong semacam itu. Gitu. Ketika bapaknya nanya, Ujang damel di mana? Itu, kamu kerja di mana? Dia cuma jawab, insya Allah kalau saya sudah menikah saya punya kerja Pak. Kerjaan kamu apa? Insya Allah ngurus anak Bapak Pak. Itu pekerjaan saya. Kan itu aneh gitu. Ngurus anak Bapak itu pekerjaan saya. Kira-kira nih mertua ngasih nggak ke orang yang semacam itu? Gitu. Jadi orang terlampau pede, udah siap, bla 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 panjang. Hanya satu kalahnya. Kamu nanti punya kerjaan nggak? Insya Allah. Kalau sudah saya menikah, ada kerjaan ngurus anak Bapak. Lalu kamu akan memberi makan anak saya dari mana? Kan Bapak beunghar gitu. Bapak kaya, masa Bapak tega anaknya nggak makanan gitu. Masa muncul orang mah beungeut di mana eta? Mau disimpan di mana mukanya? Kalau orang misalkan di hadapan mertua seperti itu. Makanya, kalau tidak salah ya, dalam cerita ini namanya Abbas si laki-laki ini. Coba calon kamu itu, ibu beri tempo waktu 1 bulan. Dia harus punya pekerjaan yang penghasilannya bisa membuat hidup rumah tanggamu nanti tenang. Nah, artinya ini bukan hal yang berat kan, realistis saja, nggak hal yang aneh-aneh. Akhirnya si putri dari ibu ini datang kepada kekasihnya. Kang, ibu mengizinkan kita menikah, cuman satu syaratnya, Akang punya kerjaan dulu deh. Yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjamin kehidupan saya nanti. Gitu. Bahkan kalau tidak salah ibunya mengultimatum, kalau dalam waktu 1 bulan kamu tidak sampai si calon kamu itu tidak punya pekerjaan, maka ibu tidak akan izinkan. Bahkan kamu akan dijodohkan dengan pilihan ibu. Nah, dia ceritakan kepada calonnya, kepada Abbas ini, ibu saya sampai seperti itu.
dia mengancam kalau 1 bulan nggak ada pekerjaan, maka saya harus rela menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan ibu saya, akan dijodohkan. Maka 1 bulan berlalu, akhirnya si perempuan ini nanya, Kang Abbas kumaha? Sudah punya pekerjaan belum? Ternyata sampai 1 bulan, Abbas tidak punya pekerjaan. Sampai 1 bulan ini. Ya dengan berat hati mungkin ketika datang menghadap kepada ibunya, ibunya tidak mengizinkan. Kamu sudah tidak memenuhi kriteria sebagai mantu saya. Karena saya sudah beri spare waktu 1 bulan dan engkau tidak bisa memenuhinya. Maka tentunya putrinya sangat kecewa. Sampai dia harus rela dinikahkan oleh ibunya dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Tapi pilihan ibunya. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sudah terlampau cinta kepada calonku ini. Aku meminta kepadamu setiap malam supaya engkau menjodohkan aku dengan Abbas. Hanya gara-gara dia tidak dapat kerjaan, bukankah mudah bagimu? Engkau itu maha pemberi rizki. Engkau itu maha kaya, maha pemberi kekayaan. Apa susahnya bagi engkau untuk memberikan kemudahan bagi Abbas itu punya pekerjaan sehingga dia cukup untuk bisa melamar, untuk bisa menjadi suami saya. Artinya kurang kumaha lah si perempuan ini meminta kepada Allah supaya dia menjadi si Abbas ini menjadi calonnya atau jadi suaminya. Bahkan mungkin dia mengatakan, beginikah jawabanmu ya Allah atas doaku selama ini. Aku sangat berharap dia menjadi pemimpinku, jadi imamku. Aku sangat berharap fotonya yang dipajang di rumahku. Bukan yang lain ya Allah. Dia kecewa kepada Allah seolah-olah bahwa Allah tuh nggak pernah mendengar doanya selama ini. Sehingga ketika 1 bulan berlalu, dia anggap permohonannya selama ini gagal total. Allah nggak memberikan ijabah terhadap doanya. Dan dia harus mengalah karena seperti ultimatum ibunya, kamu harus rela menerima pinangan laki-laki yang saya sudah pilihkan. Kemudian ibunya mengatakan kamu harus menikah dengan seseorang yang sudah mamah pilihkan. Dan seseorang ini kaya tetapi dia sudah tua. Kaya tetapi dia sudah tua. Orang sudah bagi ngagebog gitu. Wah, ieu mah jigana mending kabur weh. Mending backstreet lah kalau bahasa sekarang mah. Tapi kalau backstreet juga bingung karena dia sudah terikat janji kan. Abbas tidak bisa memenuhi janjinya untuk cari pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Dan itu sudah spare waktunya udah habis. Akhirnya dia harus menerima keputusan ibunya menikah dengan sosok laki-laki yang tua tapi kaya. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Tapi luar biasa lah. Ketika dia tahu ternyata apa yang ibunya pilihkan kepadanya, katanya laki-laki yang sudah tua, kemudian kaya. Ternyata tidak sepenuhnya benar. Memang dia kaya. Memang betul dia orang kaya, dia seorang saudagar yang kaya. Tetapi yang dimaksud tua di sini bukan tua dilihat dari badannya, dari usianya, tapi tua dari sisi pengalamannya. Dan ternyata penampilannya pun nggak kalah dengan Abbas. Setelah menikah, dia diajak untuk keliling. Kalau sekarang keliling dunia lah. Karena seorang saudagar dulu nggak pernah bertahan di satu tempat. Diajak untuk kalau sekarang tuh traveling lah ke beberapa negara. Sambil dia karena memang tugasnya saudagar, punya kapal, berkunjung ke beberapa negara. Nah itu bulan madunya lah. Padahal nggak sempat pacaran. Tapi ternyata dia mulai sadar bahwa selama ini dia mengeluh kepada Allah seolah-olah Allah nggak mendengar. Seolah-olah Allah tidak mengijabah doanya. Dia sudah suuzon pada Allah. Padahal Allah sudah maha tahu yang terbaik. Bukankah ibunya merindukan sesosok laki-laki yang bertanggung jawab? Laki-laki yang bisa menjamin kehidupan anaknya.
Saat itulah Allah memberikan jawaban dengan yang terbaik. Beberapa bulan dia rihlah, traveling ke luar negeri lah, karena sambil berdagang juga. Akhirnya dia pulang ke tempat asalnya. Penasaran gitu. Dia tanya kepada ibunya, "Bu, Ari Abbas kumaha?" Dia cari-cari informasi. Ternyata Abbas yang dulu masuk ke dalam list doanya setiap malam, minta supaya dia itu menjadi imamnya, menjadi suaminya. Ternyata tersiar kabar Abbas sudah dipenjara. Karena ternyata dia adalah seorang gembong perampok yang selama ini dia sembunyikan di hadapan pacarnya. Maka disitulah kemudian makin bersyukurlah dia. Dia minta ampun kepada ya Allah, ampuni dosa hamba yang selama ini sudah buruk sangka kepadamu. Yang selama ini aku sudah suuzon bahwa engkau tidak mendengar, tidak menjawab doa-doaku. Ternyata engkau memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini jadi contoh bagi kita, ini kisah inspiratif ini. Barangkali ada orang yang seolah-olah mau bunuh diri gitu, ketika dia gagal cintanya atau putus cintanya. Seolah-olah kiamat ketika dia gagal menikah. Kenapa kiamat? Aku udah 36 tahun, Ustaz. Bagi seorang perempuan 36 tahun itu sudah susah dapat jodoh. Ternyata ketika ada yang suka gagal nikah karena ketahuan sama istri yang pertama. Karena dia mengaku bujangan gitu. Padahal ternyata ketika sudah hampir nih masuk pendataan, ternyata Allah buka tuh. Allah buka, ternyata calonnya ini bukan seorang perjaka, dia adalah suami orang. Awalnya kecewa, tetapi bisa jadi mungkin ini hikmah di balik itu. Walaupun kecewanya, ya Allah, menikah-kia teuing itu 30 genep tahun. Ada orang yang suka, usianya agak lebih muda, boroges di-share kemana-mana katanya. Alhamdulillah aku teh usia 36 tahun dapat laki-laki usia 28 tahun, kan top banget tuh. Perempuan 36 dapat laki-laki 28 tahun. Begitu sayang Allah tuh ke saya. Baru juga bilang begitu, ternyata dia gagal menikah karena ketahuan bahwa laki-laki yang usia 28 ini memang udah nikah. Dia sudah punya istri. Dia kecewa gitu dengan putusan Allah. Tapi sebetulnya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Karena andai kata terjadi pernikahan, sudah menikah, dan ternyata baru ketahuan bahwa suaminya itu adalah suami orang, berarti dia disebutnya pelakor gitu. Beruntung Allah sayang, Allah selamatkan. Sebelum terjadi pernikahan Allah bongkar aibnya. Nah, kadang orang kecewa dengan putusan Allah, padahal Allah Maha tahu yang terbaik. Ada juga orang marah-marah karena corona. Padahal saya pernah dengar pengajian ya. Salah satu ustadz juga mengatakan, alhamdulillah gara-gara corona, maksiat juga agak berkurang katanya. Di antaranya apa? Perzinahan, PSK itu banyak yang libur. Kenapa? Karena nggak ada berzina social distance gitu. Ada kumaha carana gitu. Itu caranya itu. Bahkan copet juga mungkin agak-agak menghindar. Kenapa? Karena kalau copet nggak jaga jarak, susah takut corona. Makanya kalau copet misalkan social distance harus pakai alat. Harus pakai tongkat mungkin ya. Makanya jangan pernah suuzon dengan keputusan Allah, karena Allah tuh Maha tahu yang terbaik. Sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang mungkin kayak kisah anak saya juga pernah waktu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah. Pengen ke SMP negeri. Harapannya kalau di SMP negeri itu juga bisa meringankan orang tuanya. Juga mungkin kalau kata orang Sunda mah ajen diri lah, atau ada bangga lah kalau aku di SMP negeri sekian gitu. Tapi ternyata karena korban zonasi akhirnya nggak diterima di SMP negeri misalkan. Dan harus masuk ke sekolah luar negeri. Mungkin saat itu kecewa. Seolah-olah aku tuh nggak keren masuk di sekolah ini. Merasa bahwa kalau orang masuk sekolah negeri itu keberhasilan banget. Tapi kalau sekarang justru bersyukur, alhamdulillah untung tuh ke SMP negeri.
Kenapa? Banyak hal, banyak hikmah. Kalau di SMP negeri mungkin saya nggak bisa mempertahankan hafalan saya. Nggak sedikit ada orang-orang yang dulu sekolahnya misalkan di SD ET ya. Dia sudah hafalan 1 juz, ada yang 2 juz. Masuk SMP negeri, hilang. Kenapa? Karena nggak ada program di sana. Untuk hafid atau tahfidz Qur'annya. Bahkan dulu yang biasa akhlaknya terjaga di SD Islam itu yang saya tahu ya, gaya bahasa pun terjaga. Nggak ada bahasa sia kancing coplok gitulah. Bahasanya terjaga. Bahasa aing gitu, walaupun aing itu bahasa Inggris, ai tambah ing ya. Bahasa aing, maneh itu udah nggak dipakai tuh, bagus ya. Tapi ketika masuk ke SMP ini, misalkan bahasa-bahasa itu banyak dia temukan. Bisa jadi ia yang bisa mewarnai, membuat mereka baik, tapi kebanyakan bukan dia membuat mereka baik, tapi yang baik menjadi terbawa buruk. Maka bisa jadi Allah bikin gagal tuh, misalkan sahabat-sahabat teman, karena kan yang ngaji di Al-Hati itu banyak juga sekarang generasi selain milenial ada generasi X, generasi Y atau Z kali ya, XY ya, dan Z itu udah ada gitu. Kalau saya kan era kolonial ya, kalau yang lain milenial gitu. Kalau di zaman kolonial tuh ke negeri tuh masih mudah gitu. Anak-anak kolonial tuh ke negeri masih mudah lah. Cuman bayar, kalau sekarang katanya enggak gitu. Itu aja bedanya. Kalau dulu sejak SD saya SPP, kalau sekarang gratis. Nah, itu aja bedanya. Makanya sahabat-sahabat sekalian, ketika orang ingin berharap masuk SMP negeri, SMA negeri, ketika misalkan Allah takdirkan gagal, jangan pernah terlampau kecewa. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu yang terbaik. Ini ayat ini sering saya ulang-ulang. Di dalam surat Al-Hadid itu Allah berfirman, likaila ta'sau, dari awalnya ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi atau pada diri kamu, musibah itu sesuatu yang dianggap tidak mengenakan awalnya. Kecuali Allah sudah catat sebelumnya. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya engkau tidak menyesali, berputus asa terhadap apa yang luput darimu. Dan dia tidak akan terlampau bahagia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika kehilangan dia tidak kecewa, ketika dia dapat pun dia tidak pernah merasa sombong. Tidak terlampau senang berlebih. Kenapa? Allah sudah takdirkan itu. Dulu mungkin saya pernah cerita gitu. Saya termasuk orang yang pengen sekali kuliah di Unpad. Gitu. Saya mohon pada Allah cuman minta Fakultas Ilmu Komunikasi, kan mudah banget bagi Allah. Nggak minta yang aneh-aneh lah. Fakultas Kedokteran, yang gitu kan berat lah. Biayanya berat, juga memang otaknya ge mulka udah gitu. Yang diminta cuman Vkom, saya pengen diterima di Vkom Unpad gitu. Itu aja request saya. Sampai bela-belain tuh ikutan muhasabah di Darut Tauhid dulu itu. Minta, sampai nangis-nangis lah. Kalau sekarang mungkin di eranya Ustadz Hanan ya kayak mirip-mirip gitulah. Kumpul, kemudian kita nangis, muhasabah. Terbesit kan dalam hati kecil, karena Agim tuh saat itu, siapa yang mau minta? Bagi Allah tuh mudah, ayo tinggal minta saja. Allah akan mengijabah doa-doa kita. Saya catat banget tuh. Apa doa saya? Ya Allah, Unpad, ya Allah, Vkom lah. Kan bagi Allah mudah kan. Apa susahnya sih? Nggak berat. Kalau ITB emang rada berat. Ini cuma Unpad gitu. Vkom juga nggak berat-berat banget lah. Tapi apa yang terjadi justru di antara saya punya sahabat-sahabat tuh, mereka diterima, saya enggak. Nah pertanyaannya, apakah kegagalan ini kebetulan? Enggak. Enggak ada yang kebetulan yang terjadi pada diri kita. Setelah kita berusaha yang terbaik, sudah berdoa, lalu kemudian Allah buat gagal, enggak sesuai dengan harapan, itu bukan berarti kebetulan.
Atau jangan terlalu menyesali diri, Allah ada orang bodoh, siga nama teu pantes, jangan seperti itu. Jadi kalau Islam tuh jangan menjelek-jelekan diri, menghina-hinakan diri teuing gitu nya. Sing pede begitu. Jadi artinya kalau dia gagal, oh Allah Maha tahu yang terbaik. Sampai gara-gara kegagalan kuliah itu pada akhirnya duka ilham atau apalah istilahnya, tiba-tiba aja saya pengen pesantren. Sampai Allah tunjukkan ke satu pesantren. Disitulah awal rihlah ilmiah diri saya sendiri untuk belajar agama lebih dalam. Mungkin karena dulu saya nggak terlampau bagus ngajinya. Di sini Allah beri kesempatan untuk masuk ke sini, merasakan bagaimana dunia pesantren. Setelah mungkin sekitar 6 tahun lah. 6 tahun di SD, 6 tahun misalkan SMP, SMA 12 tahun mengalami istilahnya pelajaran seperti ini, saya masih jauh dari belajar agama. Allah kasih nih. Ternyata dari sekian lulusan, mungkin bisa jadi hanya beberapa orang yang mau mendalami ilmu agama. Hikmahnya, dulu kecewa, nggak diterima di universitas itu. Pada akhirnya pesantren, dan masuk tidak hanya satu pesantren, saya belajar di beberapa pesantren. Sampai pada akhirnya bersyukur sekarang alhamdulillah untung terjadi ke Unpad. Pada akhirnya walaupun terjadi ke Unpad, saya bisa masuk Universitas Pajajaran juga, jadi pembicara. Gitu istilahnya gitu. Saya nggak masuk UPI tapi bisa masuk UPI gitu kan. Nah, walaupun bukan dosen gitu. Artinya kalau dulu saya di Pikom mungkin mau bisa gitu. Nggak kesampaian, bahkan bisa ngajar dosen, itu dahsyatnya. Jadi bisa mengajar dosen. Sampai ada beberapa hari yang lalu, ya bukan kena prank sih gitu. Ada satu acara lah gitu istilahnya. Setelah Lebaran kemarin. Saya husnuzon yang hadir ya yang biasa-biasa. Ternyata ketika masuk Zoom di situ, yang ngumpul di situ rata-rata profesor dan doktor. Mantan rektor. Dan mereka semuanya peneliti. Dahsyat banget tuh. Nyempil hiji pembicara yang S1 pun tidak ada. S1 gitu lulus acan. Karena saya tuh alumni telulus. Atau keluaran pesantren, keluar di pesantren. Satu-satunya pembicara sampai saya nggak pede awalnya. Tapi ya bismillah, weda. Mungkin mereka disiplin ilmunya berbeda. Walaupun itu tukang profesor atau doktor lah gitu istilahnya ya. Karena mereka itu disiplin ilmunya berbeda. Awalnya kenapa mengundang saya? Tadinya pembicara itu dari mereka saja, cuman mereka juga nggak pede dengan keilmuannya. Oke lah dia profesor bidangnya, tapi kan keilmu agama tidak. Akhirnya diundang saya, walaupun saya nggak pede. Makanya sudah live meeting, Zoom, kemudian live meeting. Kenapa? Sih ditanya ke profesor. Jadi dulu mungkin menyesali bahwa saya nggak lulus, saya nggak masuk. Tapi sekarang mensyukuri, untung nggak jadi. Karena nggak sedikit sahabat-sahabat sekalian, orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk dia ditempatkan untuk menjadi pewaris Nabi. Makanya kalau teman-teman ada yang sekarang mungkin, udahlah kamu mau nggak masuk SMP negeri, nggak masuk SMA negeri, saya pesantrenkan sama orang tua pesantren, ya harus bersyukur. Karena memang langka orang yang mau belajar. Bukankah bagi teman-teman yang sering ngaji, ada satu hadis di antara tanda kiamat itu ilmu diangkat. An yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu, kebodohan ditetapkan. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, innallaha la yantaziul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung, tapi walakinallaha yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yubqi aliman, sehingga tidak tersisa satupun orang berilmu di satu negeri. Di satu kampung gitu. Sok boleh kita cek lah di tempat kita tinggal. Berapa persen di situ yang benar-benar mempelajari agama dengan benar. Bahkan nggak sedikit kampung-kampung yang imamnya incumbent. Bahkan status quo kalau bahasa saya tuh. Nggak mau diganti tiba-tiba dan dia tidak mempersiapkan pengganti. Bagi ini kalau ada yang di tempatnya begitu, coba kasih masukan. Jangan sampai begini, nanti satu saat ustadznya meninggal, sudah tidak ada pelanjut. Maka bersyukur kalau teman-teman sekarang misal dia gagal masuk SMA favorit, dia gagal masuk SMP. Ada yang
rencana orang tuanya, udah kamu pesantren saja. Syukuri, alhamdulillah. Kenapa? Allah pilihkan dirimu untuk menjadi pewaris Nabi. Kenapa? Jangan sampai hadis ini berlaku pada zaman kita. Bahwa Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Mungkin Allah memilih kita nih yang pesantren ini sebagai pewaris para nabi untuk menjadi seorang ulama yang menerangi umat. Karena siapa tahu justru pada diri kita lah nanti yang akan menjadi istilahnya menyongsong kegemilangan era kemenangan Islam. Makanya kalaupun nggak kejamanan sama saya, mungkin teman-teman, karena mungkin teman-teman ini masih muda ya, ini yang di sini kan masih muda nih. Siapa tahu nih kegemilangan Islam, kemenangan Islam, Anda yang menikmati. Tentunya pertanyaannya, Anda di posisi apa? Apakah penonton nih? Hanya tukang lalajo gitu. Atau termasuk andil? Makanya sekali lagi kalau andai gagal masuk negeri misalnya, karena kan pesantren biasanya alternatif terakhir. Jangan menyesali diri, ya Allah, nih abdi masantren itu pede masantren. Karena banyak orang yang masantren nggak pede aslinya. Di mana putra daripada teu sakola di pasantrenkeun we, itu kan watir. Daripada teu kuliah mending masantren we. Daripada teu masuk negeri mending masantren. Muhun dapun anak mah bodoh, ieu teh ranking lagi alit di pasantrenkeun we gitu. Jadi pesantren itu tempat kumpulan ubarodo gitu nya. Tapi kalau kita termasuk terpilih, keun bae orang menyebut pesantren orang pinggiran, orang yang bersarung gitu. Dalam pesantren kayak pakai celana jeans saya nama. Jangan sampai merasa kecil hati. Siapa tahu memang Allah sudah menunjuk kita menjadi pewaris Nabi. Dan jangan merasa bahwa madesu jadi ustadz mah ulah. Tahu madesunya madesa depan suram gitu. Jadi ulah nepika kalau jadi pesantren madesu moal payu ayeuna mah justru kan kita tuh di era kegemilangan Islam nih, saya yakin betul. Apa cirinya? Lihat atau kajian rame baheula mengumpulkeun jelema ngaji hese. Sekarang lihat pengajian kan Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Hanan Atak itu banyak terus gitu. Artinya geliat kebangkitan Islam tuh udah nampak sekali. Lihat dari style sekarang perempuan. Dulu yang namanya ngaji itu khawatir lamun aya AC. Atau aya kipas angin, karena riweuh menerkeun tiung. Dipake tiungna sorodot deui gitu. Ayeuna lihat coba stylenya. Bagus-bagus. Bahkan kemarin kan sempat disindir, dicibir dengan perempuan-perempuan yang ingin memakai cadar karena dia ingin lebih sempurna mungkin. Menjaga pandangan kaum laki-laki atas wajahnya. Kenapa? Wajahnya hanya layak dinikmati oleh nanti yang akan menjadi pasangan halalnya. Dia tutup untuk menghormati, untuk memuliakan dirinya. Rame kan kemarin, wah iya orang radikal ya. Oh apalagi ini puntennya misalkan nyebut anti Pancasila, kan dulu mah begitu kan. Kalau sekarang ada istilah baru kadrun gitu ya. Anu ngomong-ngomong yang kayak gitu teh lah. Tapi sekarang alhamdulillah kan, jangankan perempuan, laki-laki pun pakai cadar ini. Itu. Bahkan oleh Bapak Presiden juga diberi contoh kan kemana-mana pakai masker. Jadi kalau kemarin dicibir tuh dengan karena apa? Dianggap golongan radikal lah, dianggap apalah. Sekarang bersyukur, maka terima kasih kepada Om Corona itu. Jadi apa-apa yang dulu kalau kan orang pakai cadar itu kalau orang hadir ya. Jadi itu diperlongkeut ke cadar nih riweuh gitu cenah. Padahal sekarang saya mau lihat nih ge di cadar. Nih di cadar kan ada yang begini. Cenah sekalian stylenya daripada kemana-mana make masker, sudah langsung enak make cadar. Tuh, sekarang dahsyat tuh hikmahnya. Tanpa harus digembar-gembor sekarang mah jeung tidak dicurigai kalau sekarang. Orang bercadar tidak dicurigai. Naon? Ini mah ganti masker gitu we. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali tadi, jangan pernah kecewa dengan putusan Allah setelah kita berikhtiar dan berdoa. Sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan putusan Allah setelah kita bekerja atau berikhtiar dan berdoa. Lalu apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan harapan atau kenyataannya. Jadi apa yang diharapkan oleh kita nggak sesuai dengan kenyataan. Jangan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah sudah maha tahu yang terbaik. Allah maha tahu yang terbaik. Tadi di awal, gagal nikah nggak kiamat. Siapa tahu Allah sudah sediakan calon atau jodoh yang terbaik selain yang itu. Belum tentu kalau nikah dengan yang itu pun itu yang terbaik. Seperti kayak di poster kan, orang kadang-kadang nempika nangis kan, cinta membunuhmu naon istilahnya.
orang ketika cerik Bombay gitunya diputuskan. Dah dulu mah ada lagunya kan, ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti. Itu usum enak. Ku terima wa-mu sekarang. Ya ku terima WA-mu dan ku baca dan aku mengerti. Cerik we eta naon? Karena istilahnya isi WA-nya atau isi DM-nya atau apapun ya kalau sekarang pakai medsos, intinya aku udah nggak bisa lanjut sama kamu. Wah, dunia teh asa berang teh asa caang, peuting asa poek, mun lapar hayang dahar, mun tunduh hayang sare, itu artinya sudah aduh kayaknya ini udah sempit hidup teh. Nih kayak teman-teman yang sudah kena virus bucinnya, udah cinta, kayaknya kalau aku nggak jadi sama dia kiamat deh gitu. Kayaknya kalau aku nggak jadi menikah dengan dia, udah ini adalah akhir hidup. Bahwa teman-teman sekalian, apa yang kita alami, baik itu hal yang baik ataupun buruk, Allah sudah tetapkan. Tugas kita hanya ikhtiar yang terbaik. Kita sudah ikhtiar nih, ngadoa, ikhtiar menyatakan, tapi sama-sama mau, aku mau sama dia, dia mau muntah. Aku mau mendekat, dia menjauhnya. Teman tong diudag, bisi labuh gitu. Sudah saja, kalau memang ini adalah misalkan keputusan Allah, dia terima. Karena saya sebagian di poster itu, kalau dia memang jodohnya, pasti akan ketemu dengan apapun juga. Kan ada lagunya, kalau papa mama, walaupun papa mama melarang, kalau jodohnya akan ketemu juga. Ingat bahasan kita di beberapa pertemuan yang lalu, kita diajarkan nih, makanya orang yang sholat tuh pasti tenang hatinya. Kalau orang sholat tuh pasti tenang hatinya, kalau bener sholatnya. Dia nggak akan merasa sedih kalau kehilangan sesuatu. Dan dia tidak akan pernah merasa sombong ketika dia memiliki sesuatu. Kenapa? Di akhir sholat kita diajarkan berdoa, Allahumma la mani'a lima a'toita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yang faudal jadi minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang engkau halangi. Ribuan orang mau memberi kita, kalau memang bukan hak kita, bukan rezeki kita, bukan takdirnya ini milik kita, mesti nggak akan jadi. Walaupun orang mau memberi. Tapi walaupun papa mama melarang tadi, walaupun ada orang ribuan menghalangi, kalau itu sudah takdir kita, itu ada rezeki kita, akan sampai. Jadi kalau kita ingin gitunya, sudah segala cara, bahkan mohon maaf, ada orang yang sudah masuk misalkan kuliah, diterima di ITB, dia bisa jadi gagal. Kenapa? Karena ada sesuatu. Karena ada orang udah masuk kuliah, belum satu semester, dia akhirnya drop out, keluar. Bukan karena dia nggak berprestasi. Karena ada sesuatu yang terjadi di keluarganya menyebabkan dia nggak kondusif untuk kuliah. Padahal dia udah masuk. Bahkan saya ada saudara, dia sudah masuk berat-berat, masuk UMPTN, namanya UMPTN atau SPMB, kalau sekarang apalah istilahnya, rada aneh-aneh sekarang. Dia masuk udah gitu, tapi dia kemudian keluar. Kenapa kamu keluar? Cocok yang dosen, males mending saya mah geus keluar. Padahal geus asup eta. Dia sudah masuk di situ. Jadi yang sudah masuk pun kalau memang belum takdirnya di situ, dia akan keluar. Makanya jangan pernah kecewa ketika kita berharap sesuatu, lalu kemudian kita nggak mendapatkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Karena ketahuilah Allah sudah maha tahu yang terbaik. Sama dengan apa pandemi COVID ini juga, saya yakin ini sudah banyak hal yang hikmah yang akan kita dapatkan nanti. Intinya satu, belajar husnuzon kepada Allah. Contoh di pesantren saya itu karpet udah lecek banget teh. Tiap rek dikumbah mau dicuci terjadi wae. Gara-gara corona kan enak mah jadi diplastikan. Sengit enak apa? Dibersihan. Termasuk masjid kita, ada Masjid Al-Latif, mungkin gara-gara corona ini sekarang jadi ada perbaikan. Insya Allah nanti kalau teman-teman masuk ke sini wajahnya sudah baru lah. Udah bagus gitu. Artinya banyak hal yang jangan pernah kecewa dengan apa yang Allah putuskan. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu yang terbaik. Walaupun awalnya mungkin gak enak. Sebagai penutup ginilah. Karena sudah sekitar, ini sudah tinggal 5 menit lagi nih. Udah setengah 10 kurang. Dulu pernah kita bahas nih. Ini supaya menguatkannya. Jadi jangan pernah terlampau kecewa kalau memang apa yang kita harapkan selama ini nggak sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita merasa diri soleh,
Walaupun namanya Ahmad gitunya, tong ngarasa diri soleh katanya. Kalau dia merasa diri asa deket ke Allah teh, gara-gara ngaji ke Al-Latif teh aku teh asa merasa lebih deket ke Allah, hatiku lebih tenang, ngadoage lebih husu. Seolah-olah kalau ini sudah dilalui semua, ngadoage jigana diijabah ku Allah. Ngadoage pasti diijabah. Pertanyaannya gitu, nanti kalau Allah nggak mengijabah, apa akan masih datang ke Al-Latif? Apa masih ikut nangis-nangis lagi berdoa? Kamari ganas ceurik naon. Itu diijabah ku Allah. Males saya mau ngadoa-ngadoa deui kan bisi kitu. Makanya kita coba renungkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Ini gambaran bagaimana ini buat ngukur lah, buat ngukur. Kalau satu saat kita berharap kepada Allah dan Allah nggak kasih sesuai dengan harapan kita. Pertanyaan pertama, apa kita sudah memang layak doanya diijabah oleh Allah? Apa kita selama ini ikut kajian itu benar-benar ikhlas karena Allah? Apa selama ini air mata yang menetes itu karena air mata yang memang takut kepada Allah dan penuh harap kepadanya, atau karena memang ke bawah situasi? Nah, kunaon ceurik? Ada nu gigireun ge ceurik. Kunaon ceurik? Ustadna ngeunaheun ngadoana, tah kitu. Sok pertanyaan saya. Bedakan kalau misalkan orang ya dengar zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah. Misalkan laguna teh mendayu-dayu, teh nangis kenapa? Alunan laguna ngeunaheun. Coba kalau begini, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Coba dikirna kitu kan, garing mah terasa ustaz. Lempeng doana. Zikirnya lempeng, misalkan ini mah, misalkan gitu. Ngadoa misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, kamilah hamba-hambamu yang banyak dosa, ya Allah. Lempeng, orang teh teceurik dah. Beda dengan ya Allah. Oh, itu mah kan beda. Nadanya udah begitu. Kayak dulu lah kalau ikutan pelatihan motivator ya, itu suka ada muhasabah di akhir. Biasanya background musiknya koi, kitaro, atau Symphony for the Forest lah misalkan. Atau ada hal yang lain itu. Saya belum pernah dengar ada orang yang muhasabah misalkan. Sahabat-sahabat sekalian, bayangkan kita sedang duduk di tepi, bukan tepi pantai gitu, sedang duduk di depan sebuah telaga. Lalu kita masukkan kedua kaki kita. Dan kita rasakan kedua kaki kita ketika dimasukkan ke dalam air, kesejukan air telaga itu. Kita melihat air luas, seluas mata memandang. Dan kita lihat di sekeliling kita, pohon-pohon yang hijau. Angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba ada tangan-tangan lembut yang menyentuh pundak kita. Dan dia memijat-mijat lembut pundak kita. Dan ketika kita melihat itu adalah ibu kita yang sudah lama meninggal. Kita dipertemukan oleh Allah. Seolah-olah telaga itu digambarkan surga. Itu biasanya background musiknya enak. Nangis orang. Coba kalau background musiknya misalkan Metallica Entertainment gitu misalkan lah. Atau misalkan Guns N' Roses ganti pakai November Rain, atau misalkan You Could Be Mine misalkan. Coba musiknya begitu, mau cerik eta. Soalnya namanya muhasabah bari leungeunna ongkol gelekan gitu kan. Artinya nggak salah itu ya. Kalau orang muhasabah itu tidak salah. Orang itu mengkondisikan. Tapi tanya, ketika ada tetesan air mata ini benar-benar tulus karena Allah, atau karena terbawa situasi atau terbawa kondisi. Mungkin bagi para pemula itu menjadi hal yang bagus. Tetapi tetap, kata Nabi, ada dua tetesan yang berharga di hadapan Allah. Satu tetesan darah ketika dia berjuang di hadapan Allah. Dua tetesan air mata karena takut kepada Allah. Bisa jadi mungkin kita sudah pede, udah sok nangis saya ngadoana. Tetesan itu apakah tetesan air mata karena takut kepada Allah atau karena suasana? Karena beda kelasnya. Jadi kalau selama ini kita sudah berdoa, bahkan sudah menangis, belum diijabah, berarti memang kualitas kita belum sampai.
Atau kita sudah ikhlas, sudah baik, sudah memohon, bahkan kita tulus air mata ini menangis karena takut kepada Allah. Dan Allah nggak kasih juga. Jangan pernah kecewa. Ingat Allah Maha Tahu yang terbaik. Di akhir makanya tadi saya sampaikan surah Ali Imran ayat 35. Kita berkaca kepada istri dari Imran. Beliau memohon kepada Allah, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ada doa di sini, wahai Tuhanku, aku bernazar kepadamu. Janin dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ada harapan dalam beberapa tafsir, harapan dari istri Imran itu berharap bahwa yang janin yang dikandungnya adalah seorang laki-laki. Yang nanti kalau bahasa saya bebasnya, ini udah kejadikan ustadz ya. Kan kalau ustadz itu lelaki, kalau perempuan pasti ustazah. Dan memang rata-rata para ulama dari zaman dulu sampai hari ini yang mengarang beberapa kitab itu dari kaum laki-laki bukan perempuan. Maka sangat berharap sekali janin yang dikandungnya itu nanti lahir sebagai seorang laki-laki. Tapi apa yang terjadi setelah dia berdoa, Fataqabbal minni, Allah terimalah aku, innaka antas samiul alim, Kau maha mendengar dan maha mengetahui. Bahasa saya, yakin betul istri Imran itu bahwa Allah akan mengijabah. Tapi di ayat selanjutnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tetapi ketika melahirkan ternyata aku melahirkan seorang perempuan. Cocok nggak dengan harapan dari istri Imran? Tentu nggak cocok. Kurang soleh gimana istri Imran? Kurang yakin gimana istri Imran? Bahkan dia sudah bercita-cita apa yang dikandungnya buat Allah nanti. Mengabdikan diri. Tapi apa balasan Allah? Allah takdirkan janin yang dikandungnya ketika lahir sebagai seorang bayi perempuan. Yang kemudian diberi nama Maria. Bisa jadi mungkin kalau kita kecewa. Kok Allah gitu sih? Saya akan minta laki-laki. Kenapa dikasih perempuan? Bagi Allah apakah mudah? Cuman minta laki-laki perempuan bagi Allah mudah. Tapi Allah Maha Tahu yang terbaik. Karena setelah melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam, banyak hikmah di balik itu. Contoh di antaranya satu, Maryam tumbuh sebagai wanita yang solehah. Saat itu diperebutkan oleh orang-orang soleh untuk berebut mengurus Maryam. Pada akhirnya terpilih Nabiullah Zakaria alaihissalam untuk mengurus Maryam. Bahkan kedua ada keanehan atau mukjizat lah istilahnya. Walaupun Maryam seperti itu terbatas, tapi rizki dari Allah tuh nggak terbatas. Sampai bapak angkatnya pun, istilahnya pengasuhnya Zakaria pun aneh itu. Dari mana Allah ngasih rizki, ngasih makanan sebegini banyak? Beliau hanya jawab, Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini semuanya dari Allah dan Allah memberi rizki tanpa hisab. Bahkan nanti endingnya nih, dari diri Maryam ini lahir seorang nabi yang bernama Isa yang akan menjadi tokoh akhir zaman nanti. Jadi lahir juga manusia terbaik nih, Nabiullah Isa alaihi salam dari seorang rahim Maryam yang dulu mungkin tidak masuk dari harapan ibunya karena berharap ibunya seorang laki-laki. Maka ini jadi pelajaran bagi kita, kalau doa kita nggak diijabah oleh Allah jangan pernah kecewa. Sesoleh apakah diri kita? Apakah sudah sekualitas istri Imran atau tidak? Seyakin apa kita kepada Allah? Bisa jadi kita kurang begitu yakin kepada Allah. Dan kalau sudah kita mencoba berbagai ketaatan, sudah kita mencoba meningkatkan keyakinan kepada Allah, dan Allah memberikan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan, tetap yakin kepada Allah. Kata guru saya, hade goreng Allah mah benar. Baik buruk apa yang kita terima, Allah itu maha benar. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang Allah putuskan, maka apapun yang Allah tetapkan, kita yakini itu yang terbaik. So, sebagai penutup nih aslinya, doa sekali lagi bukan sekedar berucap dan bermohon, tapi berlatih keyakinan kita kepada Allah dan baik sangka kita kepada Allah. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini, teman-teman masih tetap semangat, terus berdoa, terus memohon, semoga segera diangkat wabah ini, dan kita bisa bertemu kembali di dunia nyata, bukan di dunia gaib ya. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.